Malang merupakan salah satu wilayah yang tenang dan asri. Masyarakat yang ingin merasakan hidup slow living akan memilih Kabupaten Malang sebagai tempat tinggal. Tapi ketenangan ini tidak bertahan lama setiap mendekati bulan Agustus. Bukan karena kerusuhan atau pemberontakan, tapi mayoritas masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan karnaval Son Horeg. ADBN Official featuring Simus Music Production. Pawai kebudayaan yang diiringi dengan sound system berdaya besar dan berkekuatan desibel di luar nalar. Subwoofer yang ditumpuk-tumpuk tidak hanya menggetarkan rumah, tapi juga jiwa manusia. Alasan inilah sound ini dijuluki horeg alias bergetar. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan sound horeg ini hadir, tapi sejak tahun 2000-an awal, sound yang dibawa oleh truk sudah ada di wilayah Jawa Timur seperti Malang, Banyuwangi, sampai Blitar sebagai musik pengiring tari tradisional saat karnaval. Tapi sejak tahun 2014, popularitas sound horeg sendiri terangkat sejak para pengusaha sound menyediakan subwoofer agar suara bass semakin gahar. Pada saat yang sama, muncul juga subculture dari sound horeg, yaitu battle sound. Kalau battle sound itu kan memang saya bilang dari Banyuwangi asalnya, di Sumber Sewu. Itu ya mungkin sekitar tahun 2010-an, mungkin di Banyuwangi itu sudah ada battle sound. Kecil-kecil gitu di lapangan, battle sound, pada akhirnya berkembang sampai sekarang. Kalau di Malang sendiri ya mungkin pengaplikasiannya battle sound itu dari Banyuwangi. Ada juga di Kediri tahun 2018 atau 2017 itu juga ada. Itu pengaplikasiannya juga dari Sumber Sewu. Jadi di Malang sendiri mengikuti apa yang dilakukan di luar sana. Oh, ini berpotensi bagus ya untuk perkembangan sound, ya kita lakukan di Malang. Kalau sekarang sebenarnya ada regulasinya. Battle sound itu ada yang buat 5.000, 10.000 dan lain-lain. Cuman itu kebanyakan sekarang sudah terkikis karena battle sound itu yang menilai itu masyarakat gitu loh. Semakin banyak masyarakat yang menilai, oh ini yang paling menang, ya itu yang menang gitu loh. Jadi penilaian ini bukan pada alat lagi. Kalau dulu kan alat yang menentukan menang atau tidaknya. Kalau sekarang kan sudah penentuannya itu ada di masyarakat itu sendiri. Itu yang menjadikan apa ya, lebih seru lagi lah gitu loh. Bagi David, sound horeg ini bukan sekedar usaha, tapi ia adalah warisan dari sang ayah. Awal itu memang ini kan usaha keluarga. Dulu awalnya usaha keluarga. Saya itu juga nggak terlalu senang dengan sound horeg dulu itu sebenarnya. Cuman mulai tahun 2014 itu saya sudah mulai agak-agak suka ikut-ikut almarhum papa saya dulu. Aktivitas di kegiatan sound gitu. Jadi ya bisa dibilang mulai mengenal terus seneng itu ya mulai tahun 2014. Terus berkembang dari tahun ke tahun. Saya ngikuti beliau sampai akhirnya beliau itu sudah meninggal ya memang tahun 2021. Jadi setelah tahun 2021 itu saya sendiri, saya meneruskan perjuangan dari beliau sampai sekarang. Ya memang dulu kan almarhum papa itu punya sound itu mulai tahun 76 sudah punya sound, namanya juga memang sudah Blizzard Audio itu mulai zaman dulu. Jadi memang bisa dikatakan kalau daerah Malang Selatan mungkin kita yang paling pertama gitu loh. Memang kan kadang orang namanya kok bisa apa nama baru apa nama dari dulu. Memang ini namanya sudah dari dulu. Iya, kalau zaman dulu kan memang belum ada konten kreator, YouTuber itu pun jarang ya, bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang kan memang
banyak konten kreator, YouTuber. Jadi ya sebenarnya kita malah merasa terbantu dengan kehadiran daripada konten kreator dan YouTuber itu. Cuman kan apapun bentuknya ya harus bijaksana lah dalam menggunakan sosial media kan seperti itu. Persaingan tetap bersaing ya kita, walaupun sama teman ya kita tetap bersaing. Tapi kalau tidak ada muncul yang baru, terus muncul yang baru lagi itu menurut saya kurang. Karena saya sendiri seneng dengan apa ya, yang kegiatan yang memacu adrenalin lah. Kalau banyak persaingan kan menurut saya juga pemikiran kita semakin berkembang, tidak stagnan di situ saja. Jadi mungkin seperti itu ya, memang apa ya, persaingan tetap persaingan lah, namanya juga usaha. Cuman kita kalau dalam istilah kekeluargaan kita malah sering ngumpul bareng, terus ya apa ya, pinjam barang dan ini itulah, banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar Sonhoreg itu yang sering kita lakukan bersama gitu loh dengan para owner-owner son. Ya kekeluargaannya semakin erat sekarang, bukan tambah jauh tapi tambah erat, karena itu tadi kita boleh bersaing dalam bidang usaha, tapi kalau dalam kekeluargaan kita tetaplah. Tidak hanya David, muncul juga sosok terkenal dari skena ini. Ia adalah Ahmad Abdul Aziz yang sosoknya sangat terkenal di internet dengan julukan Thomas Alva Edison. Pria asli Blitar ini adalah operator dari Brewok Sound. Video saat dirinya mengatur mixer jadi tersebar luas di internet untuk dijadikan bahan meme. Bahkan tidak sedikit influencer dari seluruh Indonesia memparodikan dirinya. Kaget mas, kaget kan viralnya mendadak. Terus viralnya itu udah zamannya teknologi AI itu berkembang. Jadi editannya wah luar biasa. Tapi bagus juga, gawe hiburan juga. Terus gambarku dewe kekel-kekel. Enggak marah tapi ya mas ya? Enggak. Dari dulu anak buahnya Mas B itu harus dilatih, harus kuat mental. Oh siap. Mas, jenengan itu disebut-sebut penemu Sonhoreg. Itu bener apa enggak mas? Sebenarnya bukan penemu mas, itu kan editan dari netizen. Sonhoreg itu sudah ada sejak saya kecil dulu. Ya, cuma netizen aja kan ngeditnya Mehmet penemu Sonhoreg, apa Thomas Edison. Siap. Mas, kalau jenengan sudah berkecimpung di dunia Sonhoreg ini sejak kapan? Dan mulainya dari mana? Kalau Sonhoreg sejak sekitar 2015, cuma ikut di Brewok sejak 2019. 2018 akhir lah. Iya. 2015 dulu apa mas ikutnya? Itu dulu masih freelance mas. Memang keahlian jenengan di sound system? Sebenarnya dulu musisi saya. Musisi ini, ketipung. Terus kenapa mas kok bisa beralih ke karena ayah kan ikut sound. Terus dulu waktu sekolah saya sering ikut jadi suka. Apa dulu SMK-nya dari multimedia atau gimana gitu mas? Enggak. Saya malah ini, ijazahnya cuma SD. Oh. Iya. Karena dulu ndablek. Musisi dulu apa mas? Grup dangdutannya pernah apa? Lupa mas, dulu kan yo freelance di hajatan gitu. Tapi di Blitar basisnya. Ya, di Blitar. Berarti belajar sound audio ini otodidak? Iya, otodidak. Dari kelas berapa mas? Dulu ikut SMP kelas 2 itu sudah mulai ikut belajar dikit-dikit. Terus berani ikut event itu sekitar 2015. Mas, dengan yang disorot itu menurut saya ketika yang viral itu kantung matanya itu ya. Kenapa mas? Sebenarnya keturunan mas, dari dulu. Bahkan anak saya kan juga punya kantung mata seperti ini. Cuma kan mungkin saya kelihatan ini ya, makin tebel. Iya, makin tebel karena di sound itu kan tidurnya nggak pasti. Kadang event karnaval itu sampai subuh, sampai pagi, terus tidur 1 jam, 2 jam pindah lokasi gitu. Dan nggak sempat perawatan. Tidurnya itu ya 3-4 jam lah. Cuma kan waktunya nggak tentu, kadang pagi baru tidur, terus nanti zuhur bangun,
setting lagi, kerja lagi sampai malam, kadang tidur bentar terus start karnaval. Nah, jenengan di Brewo ini memang dari awal memang operator? Iya, dulu pertama kali operator lighting. Oh, operator. Ya, terus nggak tahu gimana ceritanya kok bisa langsung pegang soundnya sampai sekarang. Sampai sekarang ya Mas ya. Jadi jenengan salah satu yang dipercaya lah oleh Mas Brewo. Iya. Pria yang akrab disapa Memet ini memang yang paling mencolok. Pasalnya video saat ia mengatur mixer dengan kondisi mata yang merah dan berkantung menjadi sangat tenar. Setelah bertemu langsung dengan Memet, ternyata yang dibutuhkan dia adalah jam tidur yang lebih banyak. Masyarakat Kabupaten Malang harus diakui memiliki fanatisme yang kuat pada skena sound horeg. Bagaimana tidak, bulan Agustus 2025 ini saja setidaknya ada 69 parade karnaval dengan sound horeg. Ini belum karnaval di bulan Juli 2025 lalu yang jumlahnya mencapai 31 karnaval. Kemudian ada 33 karnaval lagi di bulan September 2025 dan ada 14 karnaval di bulan Oktober dan November 2025. Jumlah ini masih bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga tidak heran kalau Kabupaten Malang dijuluki sebagai ibu kota sound horeg di Jawa Timur. Sejak sound horeg semakin tenar di media sosial, bermunculan juga kelompok pembenci atau hatersnya. Memang tidak semua masyarakat Kabupaten Malang menyukai sound horeg, terutama mereka yang memiliki bayi atau sanak saudara yang sedang sakit. Suara sound horeg yang terlalu keras membuat masyarakat kesulitan untuk beristirahat. Rame-rame terus lagi dibahas, ya diatur ya tidak masalah. Yang penting kan tidak dilarang. Karena kan kalau nanti dilarang, ya kita ini kan pekerja. Iya. Kita ini juga pengusaha, juga pekerja. Kita mencari nafkah, terus dilarang, terus kita kerjanya gimana? Yang penting larangannya bukan larangan ya, yang penting diatur. Dan aturannya itu disepakati oleh semuanya. Artinya masyarakat juga sepakat, masyarakat sebagai penyewa, kita sebagai pengusaha juga sepakat, pemerintah sepakat, ya tidak masalah. Ini kan hiburan masyarakat, jadi yang mendatangkan kan masyarakat. Jadi dan masyarakat tiap wilayah juga beda pemikiran. Jadi jangan dipukul rata, aturannya harus segini gitu kan, nggak, masyarakatnya kan nggak sama. Kalau masyarakatnya menghendaki sekian, pemerintahnya bisa mengkoordinasi, kita juga bisa menjalani, ya nggak masalah. Inspirasi saya seperti itu sih, maksudnya pemikiran saya seperti itu. Kalau jadwal kan sudah ada ya, jadwal sudah ada sejak 1 tahun yang lalu. Jadi acara-acara karnavalan itu memang terbooking 1 tahun sebelumnya. Jadi ya ada yang batal itu artinya mungkin pemerintah setempat tidak memberi izin apa gimana, jadi ya ada yang batal. Itu banyak nggak masih membatalkan? Artinya signifikan nggak yang membatal? Nggak, hanya beberapa sih. Berapa persen Mas kira-kira? Paling 10%. Harus diakui, kalau bagian yang paling mengganggu dari sound horeg adalah suaranya yang terlalu berlebihan. Beberapa orang telah mengukur kalau kekuatan suara dari sound horeg bisa mencapai 180 desibel. Padahal standar kekuatan suara yang sehat untuk telinga manusia adalah 80 desibel saja. Suara yang terlalu berlebihan ini disebabkan oleh subwoofer yang biasa ditumpuk mencapai 18 buah. Getaran bass dari subwoofer yang gak ngotak ini kerap kali menyebabkan bangunan terguncang. Bahkan banyak kasus atap rumah sampai rontok karena guncangan subwoofer ini. Tidak hanya itu, saat ini permintaan pada sound horeg yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat bersaing untuk menyewa lebih banyak sound di atas truk. Tumpukan sound menjadi semakin besar. Tak kaget jika lebar jalan saat ini sudah tidak cukup untuk dilewati sound horeg. Inilah yang menyebabkan fenomena pemotongan pagar sampai gapura hanya agar sound horeg ini bisa dilewatkan. Keegoisan inilah
yang membuat fasilitas umum harus dikorbankan hanya untuk hiburan semata. Belum lagi dengan hadirnya penari seksi yang seharusnya bukan ditonton anak-anak. Padahal karnaval yang notabene berada di jalan raya tentu saja akan jadi konsumsi anak-anak juga. Penari ini memperlihatkan tarian dan pakaian yang terbuka di jalan raya. Entah apa yang dipikirkan, tapi pada akhirnya ini juga yang jadi bahan bulan-bulanan netizen. Mereka menjuluki Son Horeg sebagai diskotik berjalan di wilayah kabupaten. Ini diperkuat dengan adanya lampu-lampu dan videotron yang menyerupai diskotik. Tak jarang juga ada minuman beralkohol yang dikonsumsi para peserta, menyebabkan tidak jarang terjadi keributan antara peserta karena pemicu yang tidak seberapa. Hal lain yang di luar nalar adalah jam acara yang sudah tidak sehat. Dulu pada era 2000-an awal, karnaval berlangsung dari pagi sekitar pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Tapi sekarang karnaval dimulai pada sore hari hingga dini hari, bahkan subuh. Ini karena Son Horeg sekarang dilengkapi lampu dan videotron, sehingga jam tayang harus diundur agar lampu-lampu ini bisa menunjukkan pesonanya. Dampaknya adalah tentu masyarakat yang ingin beristirahat menjadi terganggu. Tidak semua orang pengangguran. Ada beberapa orang yang keesokan hari harus bekerja. Tapi mereka tidak bisa tidur pada malam hari karena musik super kencang dari Son Horeg. Tentu semua ini bisa terjadi karena ketidaktegasan polisi dalam menegakkan aturan. Padahal sejak tahun-tahun sebelumnya sudah ada peraturan untuk membatasi berapa lama karnaval ini boleh berlangsung. Tapi faktanya di lapangan, polisi seperti tidak memiliki kuasa untuk membubarkan meski sudah melewati jam yang sudah ditolerir. Seolah-olah masyarakat dibebaskan untuk berpesta berapa lama pun tanpa mendapatkan konsekuensi yang seharusnya. Dengan begitu banyaknya daftar negatif dari Son Horeg, tentu ada juga dampak positifnya yang harus kita akui. Son Horeg memberikan lapangan pekerjaan nyata dibandingkan janji 19 juta lapangan kerja yang digemborkan pejabat, tapi hingga kini tinggal janji. Makanya itu, kalau dampak positif daripada kegiatan Son Horeg ini banyak. Jadi dampak positifnya itu bisa saya bilang apa ya? Dampak positifnya itu kegiatan daripada Son Horeg ini mungkin UMKM jalan. Jadi sosial kemasyarakatan, perekonomian di masyarakat ini pasti berkembangnya lebih cepat. Karena bisa dilihat kan ada kegiatan Son Horeg itu bukan ratusan, ribuan UMKM itu ikut dalam kegiatan Son Horeg tuh. Terus juga faktor sosial, dalam artian faktor sosial itu seperti ini. Faktor sosial itu apa ya? Faktor sosial itu kegiatan Son Horeg ini hasilnya mungkin ada HTM atau parkir itu dipergunakan untuk sosial, dalam artian santunan anak yatim, pembangunan masjid, ya kan? Ada yang untuk beli ambulan, ada yang beli ini itu, kan seperti itu. Itu dampak-dampak positif yang daripada Son Horeg, kejadian daripada Son Horeg yang tidak pernah di-up di media. Terus dari faktor pariwisata, kan sering kalau ada, mungkin di Malang sebagai contoh, ada pesona gondang legi atau gampingan ya, di gampingan itu penonton itu bukan dari Malang saja, dari luar daerah loh itu, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa, itu ingin menyaksikan kegiatan. Jadi kan faktor-faktor positif seperti itu yang harusnya apa ya, lebih dinilai oleh beliau-beliau yang di atas sana, ya seperti itu. Kalau saya sementara ini masih 26 karyawan. Ya mungkin teman-teman kan apa ya, lebih banyak juga, banyak yang di teman-teman itu bisa sampai 50, ratusan, itu juga banyak. Karena kan apa ya, di Kabupaten Malang saja ini lebih dari 1000 rental. Anggap aja satu rental 10 orang. Berarti kan sudah berapa puluh ribu orang yang apa ya, istilahnya menggantungkan hidup daripada di Son Horeg ini. Ya memang sekarang ini kan berkembangnya Son Horeg ini sekarang masih di wilayah
kalau saya berpikir Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi kan tidak menutup kemungkinan sampai ke Jawa Barat atau keluar pulau dan lain-lain. Karena dulunya memang di Malang, terus berkembang lagi ke daerah-daerah lain sampai sekarang ke Jawa Tengah. Berarti kan seiring dengan berkembangnya zaman, permintaan daripada masyarakat ini semakin banyak, semakin diminati lah seperti itu. Dalam sebulan jenengan bisa dapat pesanan sewa itu sampai berapa kali? Kalau bulan Agustus ini saya 29 titik. 29 titik. Iya, 29 titik. Kalau di luar bulan Agustus biasanya berapa? Ya kisaran 15 sampai 20. Seperti itu. Terjauh Mas dari mana Mas? Saya sementara ke Jepara. Jepara. Ya, Jawa Tengah. Paling jauh. Sebenarnya kan ada mungkin ya dari beliau Pak Kiai yang pertama kali memfatwakan haram itu mungkin ada laporan-laporan. Terus yang kemudian juga mungkin melihat dari sosial media. Memang laporan itu kemarin juga ada langsung dari masyarakat sendiri. Tapi bukan di Kabupaten Malang loh ya. Kemarin ada laporan itu memang dari masyarakat itu sendiri. Tapi kan itu semua kalau menurut saya tidak fair. Kita harus bijak lah, bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi apa ya, kalau pakar-pakar bilang seperti itu, cobalah kita turun langsung ke lapangan. Kita mungkin bisa sosialisasi kepada masyarakat, kan seperti itu. Kalau memang masyarakat menghendaki kita di suatu tempat, ya kita lakukan. Tapi kalau memang masyarakat menghendaki kita keliling kampung, kita mau bilang apa? Masa kita mau bilang nggak mau kita kan juga perlu makan ya kan? Kita juga usaha, ini bidangnya juga itu. Kita kan penyedia jasa, apapun yang diminta masyarakat ya kita penuhi kan seperti itu. Makanya tapi kita tetap harus ikut andil dalam artian kita mengedukasi lah kepada masyarakat bahwa jangan ada unsur-unsur ini supaya kita tidak terlalu dilihat dari negatifnya terus di sosial media. Kalau harapan saya, jujur saja dari saya sendiri loh ya, ini menurut pribadi saya, kita harus berbenah. Dalam artian berbenah apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, apa yang menjadi keluhan dari para kiai, kita benahilah pelan-pelan. Kita pasti bisa. Karena apapun bentuknya, kita jalan ini nggak sendirian. Kita harus bersama para kiai, kita harus bersama para ulama, kita harus saling berrangkul-rangkulan ke depan, ya istilahnya menuju Indonesia ini yang semakin baik lagi. Mungkin seperti itu. Lapangan kerja ini juga yang dirasakan oleh Sensa, yang kini jadi sopir untuk Blizzard. Pendapatan dari menjadi sopir Sonhorek ini lebih stabil dibandingkan menjadi sopir angkut Malang Jakarta. Iya Mas, jauh perbedaan ekonominya sebelum aku ikut di dunia son-sonan ikut Mas David ini. Dulu pas waktu di rumah itu ya cuma diem-diem aja. Terus ikut sama Mas David, itu nyetiri mobil truknya. Dulu juga pernah sempet ke nyopir ke Jakarta, terus cari muatan kok susah, makin hari makin susah. Terus diajak sama Mas David ini untuk itu nyetiri mobilnya buat angkat-angkat son. Enak sih Mas, unik-unik semua juga kan orangnya, lucu-lucu kayak anak kecil-kecil gitu, pada minta-minta stiker. Terus ibu-ibu juga itu minta-minta, mas stiker mas, kayak gitu. Terus banyak sih kejadian sing lucu-lucu pas waktu karnaval kayak gitu. Ya ada sih kekhawatiran sedikit ada, tapi ya mau gimana lagi, yang diomongin sama yang di lokasi itu gak gimana ya Mas yo, gak kontras gitu loh. Jadi gak bisa dilihat jelek itu, positifnya itu juga banyak di situ. Pas kejadian kayak karnaval kayak gitu. Terakhir Mas, selain jenengan, ada nggak sih Mas teman-teman yang ekonominya terangkat itu? Boleh diceritakan juga? Banyak sih, kayak teman-temanku itu yang dulunya cuma di rumah ngopi, terus ya apa ya, sekarang ikut Mas David malah ikut di son-sonan itu jadi yang bantu-bantu buat ngangkat-ngangkat speaker kayak gitu. Sama sih anak-anak juga suka sama sound system, jadi kerjanya juga nyambung gitu loh ikut sama Mas David. Jadi banyak apa ya, peluang baru bagi teman-temanku yang biasa nganggur cuma di rumah aja. Ikut Mas David malah itu enak sekarang. Selain itu,
Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat kabupaten yang menyukai Sonhoreg ini. Perlu diingat bahwa pendidikan dan infrastruktur menjadi pengaruh selera masyarakat terkait hiburan. Masyarakat pedesaan mayoritas lulusan SMA atau di bawahnya dengan pekerjaan sebagai petani. Tentu akses hiburan yang bisa diraih hanya yang paling dekat seperti TV atau yang tersedia di desanya. Berbeda dengan masyarakat kota. Mereka kebanyakan sudah merasakan paparan budaya dari luar kota atau luar negeri. Pilihan hiburan mereka lebih kaya karena akses informasi yang melimpah, terutama faktor infrastruktur. Di Kota Malang ada 7 buah bioskop. Jumlah ini bahkan lebih banyak dibandingkan jumlah kecamatan di sana. Orang kota tidak kesulitan untuk mengakses hiburan, mulai dari live musik, film, olahraga, atau konser musik yang bisa dijangkau bahkan hanya dengan cukup berjalan kaki. Ada ratusan opsi hiburan. Ada ratusan opsi hiburan yang bisa dipilih oleh masyarakat kota. Sementara di Kabupaten Malang, wilayah terluas nomor 2 di Jawa Timur hanya memiliki 1 bioskop saja. Bahkan tidak memiliki satupun mall. Konser musik tentu saja itu hanya terjadi setahun sekali saja di Stadion Kanjuruhan. Masyarakat Kabupaten Malang benar-benar tidak memiliki banyak opsi hiburan. Sementara Sonhoreg bisa menjangkau wilayah paling pelosok sekalipun. Ada alasan kenapa Sonhoreg mulai naik daun pada 2014. Pasalnya, sebelumnya masyarakat di pedesaan memiliki lumayan banyak opsi hiburan seperti campur sari, ludruk, hingga layar tancap. Hiburan ini bisa diakses masyarakat setiap bulan di lapangan desa. Tapi dengan kurangnya dukungan pemerintah, tentu saja kesenian ini sekarang telah mati. Masyarakat tidak tertarik lagi untuk melestarikan kesenian ini karena tidak ada duitnya dong. Pejabat justru memanfaatkan para penggemar Sonhoreg ini untuk mendulang suara saat pemilu. Sehingga mereka kini terjebak antara menegakkan kebijakan publik atau mengkoordinir kebutuhan pendukungnya di pemilu lalu. Iya, ini kan memang jadi pembicaraan yang intens beberapa waktu terakhir ini ya, Mas. Jadi ya memang suka nggak suka ini harus kita perhatikan juga gitu ya. Memang dibicarakan di mana-mana itu berarti ada sesuatu yang mungkin kurang tepat gitu ya. Jadi ya menurut saya sebagai suatu kesenian itu sah, boleh. Tetapi memang ada aspek-aspek lain yang juga harus diperhitungkan. Harus dilihat. Kalau ada sesuatu yang salah harus dibetulkan, ada sesuatu yang kurang tepat harus ditepatkan, kira-kira begitu. Tentang fenomena sendiri ya itu kejadian dan ada terjadi gitu ya, Mas Rizal. Jadi ya nggak apa-apa kita akui itu sebagai event kesenian, kita boleh berpendapat itu sebagai event kesenian, tetapi tetap kita harus memperhatikan aspek-aspek lain yang mungkin belum tepat, kira-kira gitu. Ya, karena sebagai orang Malang asli ya, Mas Rizal, kita tahu juga tabiat orang-orang Malang itu bagaimana, kira-kira begitu ya. Kalau kemarin saya memang sudah memprediksi itu bakalan terjadi karena apa? Ya karena kalau suatu kegiatan ya, di mana kegiatan itu melibatkan orang banyak dan tidak ada aturan yang jelas mengenai konsep, tempat, waktu kegiatan itu diselenggarakan dan melibatkan banyak orang, maka potensi konflik itu jelas ada gitu. Karena itu tidak diatur sedemikian rupa, sehingga yang terjadi adalah ketidakcocokan mungkin ya antara kelompok-kelompok yang setuju menyelenggarakan kesenian itu dan kelompok-kelompok yang tidak setuju. Itu muaranya ya kepada konflik, Mas. Kalau itu kalau tidak diatur sedemikian rupa ya. Maka itu saya mendorong ini agar segera ada pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan Sonhoreg itu untuk meminimalisir
atau bahkan meniadakan konflik-konflik horizontal. Iya, sebetulnya saya sudah membaca ada Perda nomor 1 tahun 2019, Perda Provinsi Jawa Timur, ya. Kemudian ada Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012, ya. Di dalamnya itu memang tidak membahas secara eksplisit tentang sound horeg misalkan, ya, tetapi ada pelarangan-pelarangan yang acap kali kita temui itu muncul ada pada kegiatan kesenian sound horeg ini, gitu loh. Perdanya sudah ada, sudah diatur baik Perda provinsi maupun Perda Kota Malang. Tetapi memang mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, ya, mengenai Perda ini. Nah, itu makanya saya mendorong untuk saat ini, ya, untuk menjawab kebutuhan hukum yang dibutuhkan dengan cepat, ya, khususnya di Kota Malang mengenai event sound horeg ini, saya mendorong kepada jajaran pimpinan Pemkot Malang, ya, dalam hal ini Pak Wali Kota, ya, agar segera menerbitkan SE yang menjelaskan atau mengingatkan kembali tentang Perda nomor 1 tahun 2019, Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019, dan Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012, ya, mengenai ketentraman dan ketertiban umum untuk Perda provinsinya dan ketertiban umum dan lingkungan untuk Perda kotanya. Ya, itu perlu dibuatkan surat edaran bagi seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, ya, dibagikan agar bisa disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dibatasi loh dengan Perda ini, ya, sehingga surat edaran itu nanti akan diperhatikan, ya, kemudian disampaikan kepada aparat di kecamatan dan di kelurahan, aparat pemerintah di kecamatan dan di kelurahan untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat, ya, khususnya di tempat-tempat yang masih menyelenggarakan kegiatan sound horeg tadi. Dengan adanya Perda tersebut, ya, maka masyarakat tentu paham bahwa tidak bisa lagi loh sembarangan menyelenggarakan kegiatan sound horeg ini di jalanan misalkan, di pemukiman padat penduduk misalkan, ya. Harus ada tempat-tempat khusus untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Perda ini mengatur itu sebetulnya, sudah ada perdanya. Sekarang katakanlah menunggu Perda baru atau arahan dari Pemprov, kalau bahasanya begitu, ya, arahan dari Pemprov, ya. Apalagi yang ditunggu, karena Perda itu sudah ada. Perda 1 tahun 2019, Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019, dan Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012. Sudah ada perdanya. Jadi wali kota berwenang sesungguhnya untuk menerbitkan surat edaran, ya, yang memberitahukan kepada muaranya, ya, memberitahukan kepada masyarakat bahwa kegiatan ini tidak boleh diselenggarakan sembarangan di jalanan. Kira-kira begitu. Sehingga harus dicarikan solusinya bagaimana. Ya, termasuk juga bisa juga kemudian melalui surat edaran itu wali kota kemudian menyampaikan mengenai batasan-batasan tempat, batasan-batasan waktu, desibel yang diperbolehkan dan dilarang, maksimalnya berapa, ya, maksimalnya berapa, itu boleh diatur di situ. Nah, ini dengan adanya surat edaran dari wali kota ini akan memberikan kejelasan kepada aparat di kecamatan dan di kelurahan untuk melakukan pembatasan-pembatasan terhadap event ini, ya, kegiatan sound horeg ini. Nah, ketika sudah dibatasi, muaranya kita harapkan adalah kegiatan eventnya sendiri berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan di sisi yang lain juga tidak merugikan masyarakat umum. Harapannya begitu. Seharusnya memang Pemprov Jatim ini kewenangannya memang yang terkait dengan fenomena-fenomena, kegiatan-kegiatan atau keadaan-keadaan sosial lintas kota dan lintas kabupaten. Kalau kita lihat memang fenomena sound horeg ini sudah lintas kota, lintas kabupaten, bukan hanya di Kota Malang, bukan hanya di Kabupaten Malang, ya, tapi di beberapa daerah lain juga demikian. Nah, tentu peran Pemprov Jatim menjadi sangat sentral, ya, karena di wilayah hukum pemerintah Provinsi Jawa Timur terjadinya ini, ya, sehingga memang kita mengharapkan tentu saja nantinya ada win-win solution, ada solusi yang tidak merugikan salah satu pihak tertentu, ya, sehingga harus ada di sisi yang lain kegiatan ini berjalan, ya, tetap berjalan, di lain sisi masyarakat juga dilindungi, gitu, ya, karena ini pendapat para ahli, dokter-dokter THT misalkan di kesempatan yang lalu menyatakan bahwa ini polusi udara.
ini tidak aman bagi pendengaran manusia normal. Ya, ini berbahaya, bisa memecahkan gendang telinga dan seterusnya. Ada banyak efek negatif yang muncul dari kegiatan-kegiatan ini, sehingga pemerintah harus mengambil peran untuk melindungi masyarakatnya. Dalam hal ini Pemprov Jatim harus segera mengambil peran, ya. Jangan sampai peran pemerintah diambil alih oleh kelompok masyarakat atau civil society, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, seakan-akan pemerintah absen, seakan-akan pemerintah tidak ada, ya. Maka dari itu, dengan waktu yang terbatas ini, saya sebenarnya mengharapkan betul ya dari Pemprov Jatim segera mengeluarkan peraturan atau instruksi khusus, ya. Saya pikir kalau Perda mungkin terlalu panjang jalannya, tapi bisa dulu mungkin dengan Pergub, ya, atau surat edaran dulu, ya, untuk memperjelas kembali, mengingatkan kembali, dalam tanda kutip mungkin ada yang lupa, ya, terkait dengan Perda nomor 1 tahun 2019, ya. Dan saya yakin di kota-kota lain atau kabupaten Jawa Timur pasti ada juga perda-perda yang terkait dengan ketertiban umum. Itu bisa digunakan sebagai dasar untuk sementara waktu ini, sambil karena ini fenomena tahunan yang terjadi terus-menerus, ya. Setiap tahun ada lagi, sambil dipersiapkan betul regulasi yang mungkin lebih komprehensif nantinya, ya, lebih holistik, ya, nantinya, ya, terkait dengan sound horeg ini, ya. Tapi itu butuh waktu pasti, ya. Nah, karena itu untuk sementara ini saya pikir surat edaran atau Pergub dulu itu boleh, ya, sambil menunggu dipersiapkan betul untuk membuat perda yang khusus membahas masalah kesenian-kesenian ini, ya, yang berhubungan dengan orang banyak, yang berhubungan dengan ketertiban umum, ya, termasuk di dalamnya dan keselamatan dan kesehatan masyarakat Jawa Timur juga. Perannya sangat sentral, ya, karena ini jadi fenomena yang bukan lagi eksklusif hanya di Malang Raya, tapi juga ada di beberapa daerah lain. Jadi perannya kita tunggu Pemprov bagaimana inisiatif untuk mengatasi keadaan hari-hari ini, ya. Saya harap respon cepat dulu untuk sementara waktu ini sambil mempersiapkan yang lebih komprehensif dan holistik nanti. Saya kira begitu, Mas.